Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Nah Mams, hari ini sudah ada ide untuk masak di rumah? Oke, kalau belum ada ide, nih saya kasih ide masak keluarga yang pasti enak, gurih, manis. Nah, bisa dijadikan sebagai lauk, sebagai sayur. Pokoknya ini masak satu ini aja udah nggak perlu lauk yang lainnya. Nah, kalau Mams tahu dari penampilannya, kira-kira saya mau masak apa hari ini? Ada yang tahu? Oke, benar sekali ya. Nah, kali ini saya mau masak masakan khas daerah Wonogiri. Kalau Mams tahu ada namanya sayur lombok atau jangan lombok. Ini khas dari Wonogiri atau juga ada di daerah Gunung Kidul, daerah Jawa Tengah gitu ya. Nah, sayur ini khasnya adalah sayur bersantan, isinya macam-macam, ada tahu ataupun tempenya dan rasanya enak banget. Oke, kalau Mams mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, harus nonton videonya sampai selesai. Nah, ini dia Mams, bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti untuk membuat jangan lombok atau sayur lombok. Bahannya sederhana, yang pasti Mam pasti ada di tukang sayur deh ya. Oke, kali ini ada pertama ya, ada terong ungu. Nah, kita pakai terong ungu itu 1 buah. Kemudian ada kacang panjang, ada tahu goreng. Kemudian untuk bumbunya mudah, cuma 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, kemiri, kemudian ada daun salam, lengkuas, ada gula jawa, garam, penyedap rasa, dan yang penting ini nih, ini cabai hijau. Nah, ini adanya paling banyak di daerah Jawa Tengah. Oke, yang terakhir ada santan dan air. Nah, kita masuk ke cara membuatnya. Kita halusin aja, boleh pakai ulekan, boleh pakai blender. Jadi yang dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Sayuran ini hampir sama dengan lodeh, cuma kalau lodeh kita tambahkan ketumbar bubuk ya. Nah, kalau di sini nggak pakai ketumbar, kita hanya pakai bawang, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai yang banyak banget. Nah, di sini saya mau potong-potong. Biasanya jangan lombok itu identiknya adalah cabai hijaunya banyak, santannya terasa, kemudian sayurannya campur-campur tuh. Ada terong, ada kacang panjang, kemudian ditambah biasanya dengan tahu ataupun tempe. Seperti itu. Nah, ini kita iris terongnya kecil-kecil, kotak-kotak ukuran 1 cm. Selanjutnya di sini ada kacang. Nah, ini kacangnya juga beda ya. Nah, kalau Mams nggak ada, ini namanya kacang koro Mams. Nah, kacang koro itu memang banyak ditanam di daerah Wonogiri. Jadi nanti kalau kacangnya ini yang masih muda ya. Kalau yang udah tua nanti dia bisa dijadikan sebagai tempe ataupun cemilan makanan kering gitu ya. Nah, ini kacang ini enak banget. Ini persis sama seperti kacang panjang, cuma dia teksturnya lebih keras aja. Tapi kalau udah dimasak dia pun sama bisa empuk. Nah, ini dia nih. Nah, ini yang membedakan sayur jangan lombok ataupun dengan sayur-sayur kita di ibu kota. Nah, di sini motong cabenya itu gak pakai talenan. Jadi kayak gini nih caranya tuh. Tuh, kayak gitu. Diiris-iris, pisaunya harus tajam. Jadi dia identik dengan cabenya itu panjang-panjang dan tipis-tipis. Nah, gitu ya. Ini sayur jangan lombok. Jadi semakin banyak cabenya semakin enak. Yang pasti karena sayur lombok berarti banyak kan adalah cabai hijaunya. Nah, di daerah Wonogiri ini sangat laku sekali cabai hijau seperti ini. Mereka kalau pakai oseng-oseng, mau pakai sayur santan jangan lombok ini semuanya menggunakan cabai hijau keriting gitu ya. Jadi harganya cukup murah untuk cabai hijau keriting di daerah Wonogiri ataupun di daerah Jawa Tengah. Oke, cabainya sudah cantik, panjang-panjang, tipis-tipis. Kita mau potong tahu. Nah, kebetulan di daerah Wonogiri itu tahunya kebanyakan tahu yang sudah digoreng nih Mams. Tahu dari kedelai lokal dibuat oleh para pengusaha tahu ini, kemudian mereka goreng
gitu. Jadi memang tahunya sudah digoreng. Kalau Mams nggak ada, Mams boleh gunakan tahu putih yang digoreng dulu ataupun tempe juga semakin enak gitu ya. Yang penting ada proteinnya, boleh tahu boleh tempe. Nah kali ini saya pakai tahu. Oke, sudah siap semua bahan-bahannya. Saya mau mulai masak. Kita panaskan minyak kurang lebih 4 sendok makan. Masukkan bumbu yang sudah ditumis, dihaluskan. Kita tumis sampai dia matang. Tambahkan daun salam dan lengkuas. Persis hampir sama dengan sayur lodeh, cuma kita tidak pakai ketumbar ataupun rempah yang lainnya. Cukup bawang putih, bawang merah. Nah, sudah matang seperti ini bumbunya. Saya mau tambahkan dengan santan. Sebelum menambahkan santan, saya tambahkan dengan cabai rawit keriting yang sudah diiris-iris tadi. Kita tumis sebentar sampai sedikit agak layu. Ini sayur terkenal banget ya Mams. Untuk wilayah daerah Wonogiri, Gunung Kidul, Yogyakarta itu terkenal banget jangan lombok ini ya. Oke, next tadi ya sudah ditambahkan dengan santan. Kemudian kalau sudah agak sedikit mendidih, kita masukkan si sayur kacangnya ya yang lebih keras. Oke. Ini jadinya sepanci Mams, bisa untuk makan 5 orang 2 kali makan. Jadi pagi siang itu bisa makan pakai ini. Jadi masak ini nggak perlu masak yang lain ya. Ini udah cukup memberikan nutrisi dan zat gizi ya. Ini bagus banget. Tambahkan lagi ya tadi tahu, terong. Oke, tambahkan juga air. Airnya saya tambahkan 300 ml. Jadi totalnya saya pakai adalah 600 ml untuk air dan santan. Oke. Masukkan si gula merah atau gula Jawa, garam, penyedap rasa, boleh pakai kaldu jamur atau kaldu bubuk. Kemudian ditambahkan sedikit gula pasir ya boleh ya, tergantung selera. Biasanya sayur lombok ini pedas dan agak sedikit manis ya, khasnya Jawa Tengah. Pasti sayurannya agak sedikit manis tapi jangan terlalu manis. Oke, ini kita tutup aja. Oke, ditunggu sampai mendidih dan matang. Nah, ini boleh kita aduk sesekali. Tuh ya, persis banget sama sayur lodeh persis deh. Kalau di Jakarta ataupun di daerah lain pasti bilangnya sayur lodeh, tapi kali ini jangan lombok. Gitu. Sebenarnya cuma pakai tahu dan cabai aja juga udah enak, tapi biasanya ditambahkan dengan sayuran yang lain. Gitu ya. Ini dimasak sampai agak sedikit menyusut airnya, tapi jangan terlalu habis. Nah, seperti ini tuh ya. Wow. Ini nggak terlalu pedas sih. Jadi mau pakai banyak cabai juga nggak terlalu pedas karena dia cabai hijau keriting ya. Jadi anak-anak pun kalau makan mungkin usia-usia SD itu udah bisa gitu. Jadi nggak terlalu pedas. Nah, ya ini sudah dimasak kurang lebih 20 menit. Sudah agak sedikit menyusut airnya, jadinya kayak gini. Waduh, ini enak banget, apalagi ditambah terong, tambah kacang panjang, tahu. Udah ini bergizi banget, ini sehat dan Mams gampang banget buatnya di rumah, ya. Tuh, jadinya kayak gini. Aduh, ini cocok. Bikin tinggal nyambel, mau sambal bawang atau mau goreng ikan asin juga boleh. Tambah enak, tambah mantap, ya. Membuatnya gampang ya. Oke, sekarang saya mau plating si jangan lombok ini atau sayur lombok ini. Jadi sayur lombok ini biasanya disajikan pada menu sehari-hari di daerah Wonogiri ataupun di daerah Jawa Tengah. Itu biasanya pasti ada sajian sayur jangan lombok ini gitu. Oke, nah ini dia penampilannya jangan lombok ya bahasa Jawanya, atau sayur lombok. Sayur cabai hijau dicampur dengan tahu dan sayur-sayuran yang lainnya. Ini rasanya manis, gurih, creamy dari santannya, dan yang pasti ini sehat banget, enak, cocok dimakan bersama dengan keluarga di rumah. Pakai ikan asin, pakai sambal bawang, tambah enak. Oke Mams, terima kasih ya telah menonton video di channel YouTube saya.
Jangan lupa kalau yang belum subscribe, boleh subscribe, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.